persiapan seorang guru ya dalam eh, mempersiapkan ya, terutama dalam mengelola kelas ya. Nah, sebelum eh, lebih jauh lagi, saya ingin tanya mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah mengajar di kelas, di sekolah gitu, atau mungkin dulu praktek ngajar ya. Kalau Alisa pernah ya, karena dulu pernah mengabdi ya 1 tahun ya, kalau nggak salah Alisa atau siapa? Sudah. Pernah ya. Kalau Rizmi, Saya nggak ngabdi Ustazah. oh, nggak ngabdi ya. Baik, kalau Daud, Alhamdulillah Ustazah. kenapa? Belum, belum pernah. Ustadz Daud. Pernah ya? Pernah atau belum Pernah pernah? Ustazah. Hah? Pernah Oh, Ustazah, pernah. pernah ya? Pernah. Pernah. Nah, mungkin Alisa sama Daus bisa menceritakan apa yang biasanya dilakukan sebelum masuk kelas. Asal masuk aja, kah? Atau bermodalkan buku pelajaran langsung masuk gitu? Bikin ikdat Ustazah biasa. Bikin ya data DRIS ya. eh Ya, data DRIS itu kan sama maksudnya dengan RPP ya. Ya, kalau Daus buat juga data DRIS. Buat tapi nggak terlalu Ustazah sini mah. Buat tapi nggak terlalu. Iya mungkin maksudnya dianjurkan buat ya, tapi kan secara administratif belum eh, tidak terlalu ketat ya. Nah, di rencana pembelajaran itu kan teman-teman juga sudah melakukan observasi semua ya, atau mungkin ada beberapa yang terkendala belum melakukan observasi. Nah, kan, tapi minimal udah lihat ya bentuknya RPP itu seperti apa. Nah, ini memang ada 2 model ya, RPP yang 2013 dan 2000 kurikulum merdeka. Jadi kalau di kurikulum merdeka disebutnya modul ajar, tapi sebenarnya intinya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau di modul ajar itu lebih lengkap gitu ya dengan detail-detailnya. Nah, di RPP itu kita sudah menentukan ya, udah tahu pasti udah ada identitasnya ya, mau mengajar di mana, materi pelajarannya apa ya, untuk kelas berapa. Itu namanya disebutnya identitas ya, identitas RPP-nya apa. Sekolah ngajar sekolah di mana. Jadi kan makanya ada nama nama sekolah dan seterusnya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajarannya ya. Kemudian juga sudah ada kompetensi inti. Nah, kalau dulu namanya ada standar kompetensi. Nah, itu macam-macam ya sesuai dengan kurikulum mana yang dipakai gitu ya. Nah, makanya kemarin waktu UTS kan ditanya kan, ada pertanyaan tentang itu ya. Masih ingat nggak kalian jawabannya? Ya, ada KI, KD, standar kompetensi, terus kompetensi inti 1, 2, 3 sampai 4 itu isinya apa gitu kan ya. Nah, kalau mengenai tadi tujuan, terus juga kompetensi inti dan seterusnya itu indikator ya. Kalau indikator mungkin masih bisa kita kembangkan sebagai seorang guru. Tapi kalau yang kompetensi inti, tujuan pembelajaran itu biasanya kita merujuknya ke kurikulum gitu. Nah, maka nanti kalau teman-teman mengajar di sekolah gitu ya, perlu juga ditanyakan informasi mengenai kurikulumnya gitu ya. Diminta penjelasannya kurikulum yang dipakai di sekolah itu apa gitu ya. Nah, kemudian ada bagian mengenai kegiatan pembelajaran ya. Nah, kegiatan pembelajaran ini ya dibagi menjadi apa? Ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ya. Nah, untuk pengelolaan kelas ini ya eh, harus disesuaikan dengan tadi itu ya pengelolaan pembelajarannya mau pakai eh, model atau metode pembelajaran yang mana gitu karena nanti akan mempengaruhi itu aktivitasnya apa kegiatan-kegiatan pembelajarannya mau dilakukan seperti apa.
Nah, jadi ada kegiatan pendahuluan itu apa diisinya itu ya biasanya ada langkah-langkahnya kan tadi disampaikan ya guru menyapa ya guru menyapa menyapa siswa mengkondisikan kelas memberikan motivasi memberikan ice breaking gitu kan ya kemudian juga apa mengkaitkan materi lama dengan materi yang baru itu semua kegiatan pendahuluan gitu ya. Itu biasanya sama ya kalau apa ada persepsinya seterusnya sama. Dan nanti baru masuk ke kegiatan inti dari metode yang ingin kita gunakan apa gitu ya. Nah, penyampaian materi, nah, di sini di makalah disampaikan ada penyampaian materi, kegiatan inti, praktek pembelajaran gitu ya. Nah, ini kan memang baru diberikan ya contoh-contoh apa tuh namanya seperti berdiskusi, membaca teks dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kemudian nah ini masuk ke dalam teknik-teknik pembelajaran. Jadi misalnya mendengarkan audio, berdialog, menulis itu bisa masuk ke semua eh, metode pembelajaran yang nanti kita akan pilih gitu ya. Nah, kemudian sampai di akhir itu ya ada latihan ya, kemudian nanti ada refleksi dan diskusi dan sampai ke penutup. Nah, apalagi nih semenjak dari kurikulum 2013 itu di setiap kegiatan pembelajarannya di RPP-nya itu masuk apa tentang refleksi. Nah, jadi teman-teman menurut teman-teman refleksi dengan memberikan kesimpulan itu sama atau beda? Kalau menurut anak sih sama saja, tapi yang bedainnya ya refleksi itu nggak sekadar simpulan, tapi juga ada timbal balik apa yang eh, apa yang siswa mau gitu. Maksudnya si guru itu menawarkan kayak apa yang masih belum paham. Jadi ada timbal balik antara guru dan siswa. Kalau mungkin untuk kesimpulan, kalau sekedar kesimpulan mungkin bisa aja, tapi ya kesimpulannya ini mungkin dari siswa gitu. Kalau misalnya kesimpulannya yang disampaikan hanya dari guru saja ya paling uh, belum sempurna refleksinya gitu. Hmm. Jadi kalau refleksi itu seperti kesimpulan tapi dari siswa gitu. Ya. Nah, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Nah, jadi kalau kesimpulan memang dianjurkan juga melibatkan peserta didik gitu ya, jadi melibatkan siswa. Gitu. Jadi diminta untuk apa juga kan untuk meng-cross check ya, mengkonfirmasi apakah pemahaman yang disampaikan itu sudah sesuai atau belum gitu kan ya. Jadi kalau kesimpulan kan berarti ringkasan ya, ringkasan poin-poin penting yang kita bahas pada satu pelajaran, satu pertemuan tersebut. Nah, misalnya kalau saya tanya apa nih kesimpulan dari apa kesimpulan dari materi ini gitu, nanti misalnya nih di akhir materi ini. Nah, nanti baru teman-teman sampaikan, oh materi hari ini tentang eh, apa tentang pengelolaan kelas dan juga tentang evaluasi pengelolaan kelas terdiri dari ini dan ini dan seterusnya gitu ya. Jadi tentang apa tuh namanya ya materi utamanya intinya itu apa. Nah, kalau refleksi ini gitu ya dia apa untuk peserta didik ya untuk merenungkan kembali gitu, merasakan apa yang dia rasakan atau apa yang dia pahami selama pembelajaran. Jadi lebih ke sifat personal dan lebih bersifat ke apa namanya ya rasa gitu perasaan dia. Nah maka biasanya tuh kalau guru-guru di sekolah suka memberikan di akhir itu refleksi dengan saya perasaan saya bagaimana, senang, biasa, sedih, kecewa dan seterusnya. Jadi selama pertemuan itu dia bagaimana merasakan. Nah, kalau misalnya saya tanya nih, ya silakan teman-teman memberikan refleksi dari pertemuan kita hari ini. Nanti tiba-tiba Salma bilang saya merasa ada kesulitan dalam memahami materi, terutama pada bagian ini.
terus Lukman saya merasa sedih karena saya tadi pertanyaan saya belum dijawab gitu misalnya dan seterusnya ya. Jadi lebih perenungan tentang apa yang dia alami atau bisa juga apa yang telah dia pelajari. Saya senang misalnya hari ini saya sudah lebih memahami mengenai langkah-langkah pembelajaran gitu, misalnya itu. Jadi lebih eh, apa, me- lebih ke personal dari peserta didik itu gitu. Nah, maka nanti dalam pertemuan dari setiap yang teman-teman akan melakukan praktek di sekolah itu perlu juga tuh melakukan kesimpulan dan refleksi gitu ya. Itu yang sudah sering dilakukan gitu di dalam pembelajaran. Nah, kemudian ya sudah di akhir sudah ada ujian, ada latihan sampai refleksi. Nah, berarti kan untuk menyiapkan atau untuk mengelola kelas itu kita juga banyak ya yang harus kita siapkan dari sebelumnya tentang RPP, kemudian pasti materi ajar gitu kan ya. Dan materi ajar kemudian perlu juga kita siapkan media pembelajaran. Ini teman-teman udah ambil mata kuliah media pembelajaran. Sudah ya? Sedang atau sudah di semester ini? Sedang ya Lisa ya. Nah, itu kan banyak informasi yang bisa teman-teman dapat dan nanti implementasikan ketika mengajar. Kayak misalnya pemilihan warna di PowerPoint gitu kan ya, font, gambar-gambar yang relevan ataupun video-video yang mendukung itu ada ternyata teorinya gitu kan ya. Nah, mungkin juga jadi jangan eh, apa jangan hanya berpatokan media belum dapat, baru dapatnya metode pembelajaran. Oh, belum mata kuliah media belum ya, nanti kalian akan dapat gitu materi ada perkuliahan khusus itu. Nah ya, jadi nanti bagaimana mengembangkan media-media pembelajaran yang interaktif gitu kan itu seru gitu. Banyak gitu ya yang bisa teman-teman dapat. Nah, nanti selain ada media pembelajaran, ada juga media evaluasi pembelajaran. Nah, kalau teman-teman pernah menghadiri mungkin sidang skripsi kakak kelasnya, ya itu ada tuh yang melakukan penelitian tentang media evaluasi gitu. Jadi eh, apa tadi tuh contohnya kan ada quiz, Kahoot gitu kan ya, itu kan udah lama itu ya. Nanti dicari lagi mana yang baru gitu karena itu akan selalu berkembang ya kalau teman-teman bisa punya ketertarikan itu pasti akan mengikuti gitu. Ini udah ada aplikasi apa lagi nih yang baru nih gitu yang bisa nanti saya pakai. Nah, nanti kalau teman-teman praktek mengajar misalnya di micro teaching pun itu akan menjadi eh, apa inspirasi gitu. Oh, saya nih menemukan media pembelajaran ini gitu. Eh, Nanti bisa diikutin sama teman-temannya gitu. Jadi terlihat mana yang mahasiswa punya niat, niatan baik gitu ya untuk jadi guru yang menginspirasi gitu ya. Terlihat itu dari nanti saat micro teaching. Gitu. Tahu gitu dia tuh media apa yang mau dipakai. Tapi tentu dia tidak selalu apa tidak mesti yang digital gitu kan, yang bisa juga yang media-media yang tradisional gitu. Dan itu memang akan terlihat sekali ya bagaimana kreativitas kita sebagai calon seorang guru untuk mempersiapkan pembelajaran. Gitu. Coba bayangin dulu ya waktu belum internet belum banyak ya. Itu mahasiswa ke kelas itu praktek bawa karton sebesar-besarnya gitu. Ada yang bikin pakai gambar pohon-pohon gitu kan ya, dan macem-macem gitu. Jadi itu bisa bisa sangat beragam gitu media-media yang teman-teman akan gunakan gitu. Dan tapi juga tentu perlu eh, apa perlu menyiapkan ya atau membiasakan diri juga dengan media-media digital karena itu kan udah suatu kelaziman gitu ya. Jadi teman-teman udah harus terbiasa itu pakai Canva gitu kan ya. Minimal apalagi kalau Genially gitu ya. Terus mungkin Animaker dan seterusnya itu cobalah gitu harus belajar. Jadi jangan
jangan menutup diri gitu. Jam oh ini nggak bermanfaat, oh ini nggak guna gitu. Jadi semua pasti ada manfaatnya. Minimal udah punya akunnya, minimal udah pernah login, ya nyoba-nyoba gitu kan ya. Nah itu jadi dari sekarang cari gitu, cari mana media-media pembelajaran yang cocok gitu ya, yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kemudian ini udah dijelasin tuh ada teknologi media audio dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pemakala. Kemudian ya ini sampai mana? Tadi udah ada banyak tuh ya kartu kata ya. Nah, nah yang terakhir adalah mengenai penilaian gitu ya. Nah, tadi penilaiannya juga disampaikan tuh ada yang formatif, ada yang sumatif ya. Nah, nanti juga ada lagi mata kuliah namanya evaluasi pembelajaran bahasa gitu ya. Nah, jadi kan evaluasi itu nanti kan ada nanti istilahnya pengukuran, penilaian gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana nih kita bisa mengukur ketercapaian pembelajaran kita gitu kan ya. Nah, diukurnya dengan apa? Ada namanya alat tesnya atau instrumennya, instrumen penilaiannya. Nah, instrumen penilaian ini bisa berupa yang tes, bisa berupa non-tes gitu kan ya. Kalau tes berarti nanti ada pertanyaan ya soal-soal. Kalau yang non-tes berarti bisa apa? Dengan bentuknya wawancara, bentuknya angket dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi mana yang baik ya? Semuanya baik tentu karena menyesuaikan dengan dengan apa yang mau diukur gitu kan ya. Kayak misalnya kita mau mengukur meja gitu kan ya, berarti kan pakai meteran. Kalau mau mengukur apa lagi? Mengukur berat badan, berarti kan pakai timbangan gitu kan. Jadi disesuaikan alat ya, ukurnya ya dengan apa yang mau diukur ya. Begitu juga dengan pembelajaran. Kalau kita ingin menilai keterampilan berbicara, maka apa yang harus dinilai gitu kan. Terus apa instrumen penilaian yang mau dipakai itu harus sesuai ya. Itu nanti ada pembahasan yang khusus. Nah, ini kan teman-teman mau menyusun perencanaan pembelajaran ya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya gitu kan ya. Nah, maka nanti teman-teman cukup memahami dari apa yang mau apa yang misalnya tujuan pembelajaran tadi kan sudah lihat tuh dari yang dikirim sama Lukman nih misalnya ada ternyata ada yang ambil kosakata gitu kan ya tata bahasa. Nah, jadi masing-masing pelajari aja dulu tentang apa yang ingin nanti disusun di RPP-nya. Nah, kan ini kita kemarin udah lihat udah banyak pembahasannya tentang semua komponen pembelajaran ini ya. Kalau kosakata berarti apa yang harus diukur gitu ya. Ada pelafalannya kan misalnya, terus ya berarti pemahaman kosakatanya gitu ya. Nah, nanti kalau secara detail nanti tinggal dicek tuh cara menilai kosakata gitu. Kan kalian sekarang punya teman yang sangat pinter ya. Jadi ditanya apa aja bisa jawab gitu kan. Nah, tapi kalian juga harus lebih pintar lagi karena bisa jadi jawabannya keliru gitu kan ya. Ya, jadi teman-teman boleh mau tanya ke A, B, C gitu. Boleh ya. Tapi tentu ada aturannya gitu ya. Jangan kopas ya. Lihat juga rujukannya kemana gitu. Kadang-kadang dia eh, manusia dia suka salah, apalagi mereka gitu. Ya, jadi semuanya perlu di cross check kembali ya. Nah, begitu ya teman-teman. Nanti dibaca lagi ya makalah yang udah bagus ya. Nah, itu ada tentang nanti tes objektif ya. Tes ada pilihan ganda, mencocokkan, benar salah gitu. Ya, bisa pilihan ganda, bisa benar salah. Nah, nanti itu kalau evaluasi pembelajaran kalian udah ambil atau belum ya? Saya lupa di urutannya tuh. Apa ya? Karena nanti bisa melihat juga kan dari RPP yang kalian sudah punya gitu ya. Ya, kalaupun nanti kan di RPP ini kalian akan menyusun
akan mencari materi ajar namanya dari buku ya. Biasanya dari buku itu pun juga sudah ada soal-soal yang ada. Jadi teman-teman tinggal gunakan soal yang ada di buku itu. Nah, tinggal dikembangkan ya mau pakai media evaluasi yang seperti apa. Oke, sampai sini apakah sudah ada pertanyaan? Disilakan. Puan Ustazah, Iya. Ana punya pertanyaan gitu mengenai penyampaian nanti di pembelajaran. Itu tuh benar-benar mentah dari buku atau nanti kita tambah gitu pakai pemahaman kita sedikit gitu, Ustazah. Waktu apa, Lutfi? Misalnya saat kita menyampaikan pembelajaran gitu ke para pelajar gitu, nanti kita itu materi yang kita sampaikan itu beneran mentah banget dari buku atau ditambah dikit dengan pemahaman kita gitu, Ustazah. Saya mencoba memahami ya pertanyaannya ya. Ya jadi kan, ya mungkin maksudnya target materinya ya ikutin apa yang ada di buku. Tapi tentu cara penyampaiannya ya disesuaikan dengan kita gitu. Karena misalnya nih udah ada tentang terutama kawaid ya yang mungkin yang agak eh, perlu apa improvisasi. Mungkin perlu improvisasi itu di tata bahasa misalnya tentang mubtada dan khobar. Nah, kalau di buku itu cuma ada 5 contoh, ya teman-teman harus nyiapin 10 lagi dari rumah gitu. Ya kan supaya peserta didik juga bisa lebih mudah memahami itu. Nah, jadi jangan sampai nanti muter-muter menjelaskan yang itu juga tapi nggak paham-paham gitu kan ya materinya. Nah, tapi kalau misalnya tentang yang kiroah, kan memang sudah ada ukurannya ya. Jadi misalnya memang target dari sekolah itu, misalnya hiwarnya tentang apa tadi nih, misalnya contohnya membaca tentang profesi. Nah, kalau di buku itu misalnya dia hanya menyebutkan 3 profesi, ya cukup itu aja gitu kan, karena apa itu target dari sekolahnya misalnya membaca untuk teks membacanya membahas hanya 3 profesi. Nah, pemahaman kalian ya bisa nanti di bagian yang lain gitu, misalnya dari apa cara menjelaskannya dan seterusnya. Saya kira gitu ya Lutfi ya. Apakah itu tadi yang dimaksud pertanyaannya Lutfi? Naam, Ustazah. Oke, begitu ya. Jadi tentu nanti harus ditanya juga kan ke guru, konfirmasi kan nanti sebelum kalian praktek mengajar itu ya harus menyusun RPP. Nah, nanti guru-guru yang di sekolah ya, kita sebutnya guru pamong, nanti akan mengcross-check, oh nih RPP-nya Alisa masih salah, harus diperbaiki gitu kan misalnya. Ditambahkan lagi di bagian ini. Itu ikutin semua panduan dari guru pamongnya gitu ya. Pahim Tum. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya, silakan. Ustazah, Ana yang mau bertanya Ustazah. Ya, silakan Jihan. Ustazah kan kita untuk RPP-nya itu yang Ustazah kirim contohnya itu kan ada Mm-mm, nama sekolahnya Ustazah. Nah ini kan kita mm-mm, kan ngarang sendiri itu Ustazah, itu nama sekolahnya mm-mm. gimana ya Ustazah? Ngarang juga atau? Oh iya, sebenarnya bisa kalau teman-teman kemarin udah apa tuh namanya observasi, boleh pakai nama sekolah itu gitu ya. Ya kan? Mm-mm. Atau mau pakai sekolah apa gitu dong nggak apa-apa ya. Ini kan baru latihan ya, kecuali nanti kalau udah waktu mau praktek, nah itu udah harus dilakukan. Jihan kemarin ini nggak observasi nggak Jihan? Observasi Ustazah kan yang Ana telepon Ustazah gitu. Iya, iya. Nah, oke. Jadi boleh pakai ya, boleh pakai sekolah, pakai. Ya, silakan yang tanya. Nah, masih ada waktu ya. Siapa yang udah siap?
siapa yang udah bikin draft ini, draft apa lagi namanya RPP? Apa Ustazah tadi udah minta ke Alisa, Alisa bersedia untuk share Ustazah. Oh ya, silakan Ukti. Ya, coba siapa tadi ini Pak siapa? Alisa. Coba Alisa presentasi. Nanti kalian UAS seperti ini ya, menyampaikan RPP terus di presentasikan. Latihan nih, latihan UAS. Insya Allah UAS tanggal 24 ya. Udah UAS itu teman-teman. Tanggal 23 kan itu udah masuk pekan UAS ya. Jadi kita akan UAS mata kuliah ini di tanggal 24 ya. Oke. Nah, nanti misalnya presentasi bagaimana Ustazah? Nih dengerin ya. Misalnya berarti salam ya. Kemudian langsung saya menyampaikan rancangan perencanaan pengajaran di sekolah, di satuan pendidikan gitu. Ini dibaca identitasnya dan seterusnya. Oke, nah kompetensi inti ini langsung aja di skip ya seperti. Nah, jadi nanti dijelaskan pada sekolah pada RPP ini gitu ya, apa namanya menggunakan kurikulum apa namanya kalau kayak gini. Kurikulum apa ini namanya? Nah, tanya ya, cari sendiri. Terus coba di scroll ke bawah. Ya, ini nggak usah kalian sebutin ya, nggak usah kalian sebutin ya. Oh, sorry. Mohon maaf, boleh ke atas lagi. Napanya nanti yang menyebutkannya adalah di indikator ya, di indikator. Oh ya ini indeks penilaian kompetensinya. Jadi ini karena kenapa ini penting kalian pahamin. Jadi apa yang kalian tulis di sini itu harus muncul nanti di evaluasi. Nah makanya nanti perhatikan itu untuk menentukan indeks penilaiannya seperti apa. Ya, kalau misalnya ada 5, berarti ada bentuk 5 penilaian. Ya, jadi satu mengidentifikasikan bunyi. Itu harus dengan apa nanti penilaiannya gitu. Ya, berarti dengan apa yang memberikan latihan pelafalan kah atau apa gitu ya. Terus menerjemahkan, menyusun kosakata gitu. Nah, itu semua ada nanti bentuk penilaiannya seperti apa ya. Oke. Jadi misalnya makanya kalian nanti tentukan kalau misalnya ada 5 berarti pakai 5 gitu. 5 bentuk penilaian. Ya, dan ini juga oke ya. Coba dilanjut dulu Lukman. Ini ada berapa? Nah, ini kalau ini 4 ini kan tadi ada 3 dan 4 ya. Ini kan tadi 4.1 ini nama mendemonstrasikan dan seterusnya berarti ini masuk ke namanya aspek psikomotorik ya, aspek keterampilan gitu ya. Jadi kan makanya dia bentuk kalimat itu mendemonstrasikan gitu kan. Nah, maka ini juga kolom yang mendemonstrasikan dengan yang indeks capaiannya gitu ya. Paham, Tom? Oke. Nah, kalau yang ini, kalau ada ini berarti nanti harus dibuat apa? Berarti dibuat dengan rubrik penilaiannya. Karena ini kan harus non-tes kan, nggak mungkin tes kan. Ya, karena kalau
keterampilan itu tidak bisa pakai tes, harus pakai bentuknya non-tes. Non-tesnya apa? Bisa dia kan tadi mendemonstrasikan atau dengan apa gitu ya, di penampilan apa, role play gitu misalnya, dan seterusnya. Atau mungkin dari pengamatan gitu ya, makanya dilihat. Oke, lanjut ke bawah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu nulis kosakata digabung apa dipisah? Tadi cek ya penulisannya. Oke, ini udah ya, berarti materi pokoknya ini tentang ini. Nah, apa udah disebutkan sumbernya? Sumber apa referensi materinya dari mana? Ada nggak ya di Sudah, bawah? Ustazah. Ada ya. Nanti kalau belum berarti dituliskan sumber referensinya. Oke, lanjut ke bawah. Oh, kooperatif ya, tim per share. Oke. Oh, udah ada di sini ya sumber. Oke. Ya, lanjut. Nah, nanti dicek itu, berarti Alisa nanti udah harus menjelaskan juga think parser ini adalah salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif. Dia memiliki prinsip apa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti harus paham juga, menyampaikan juga tentang secara teorinya gitu. Nah, kayak kemudian di bawahnya nanti teman-teman saat presentasi harus bisa memberikan penjelasan gitu. Kalau Nah, ini boleh kan dari RPP yang ada, nanti teman-teman boleh misalnya tambahin kayak ya mungkin gambar atau mungkin tanda panah, boleh kan, boleh di kalian desain sendiri supaya nanti menjelaskannya gampang. Misalnya Think Per Share itu apa sih komponennya gitu kan. Nah, misalnya ini. Nah, ini apakah udah sesuai atau belum nih di kegiatan pembelajaran ini sudah ada semua atau belum gitu kan ya. Bisa dipahami nggak penjelasan? Bisa ya, oke ya. Coba, saya kan udah pernah ngirim contoh ya ke teman-teman ya. Nah itu kalau nggak salah tuh di contoh yang udah saya kirim, nanti misalnya dia meng-highlight ya benar ya. Apa tuh bahasa Indonesia ya berarti? Menggarisbawahi gitu ya, atau memberikan tanda di komponen atau di kata kunci yang mana yang berkaitan dengan metode tersebut gitu. Jadi supaya nanti kalian juga menjelaskannya lebih mudah. Oke, baik. Ya, lanjut. Nah, ini nanti juga di penutupan ya bisa kalian mengeksplor lagi apresiasi dan refleksi pada siswa bagaimana gitu ya. Dengan apa memotivasinya, dengan bagaimana gitu, menutup pelajaran dengan apa gitu. Nah, biasanya sudah harus detail gitu kan. Di penutupan pembelajaran itu misalnya guru memberikan apa tadi, meminta peserta didik untuk memberikan kesimpulan gitu kan ya. Kemudian juga guru mengkonfirmasi hasil kesimpulannya peserta didik, kemudian ada refleksi dari peserta didik, kemudian guru apa menyampaikan misalnya materi yang akan dipelajari berikutnya dan juga tugas-tugasnya gitu. Itu kalau detail gitu ya. Ada seperti itu. Nah, oke. Nah, ini penilaian ini Alisa bikin sendiri atau dari contoh gurunya? Kemarin nggak ditunjukin Ustazah, jadi cuma dijelasin aja dari yang sekolah. Terus yang ini anak nyari dari Google Ustazah referensinya, soalnya emang dari sekolahnya nggak dikasih dokumennya Ustazah. Baik. Nah, jadi nanti tinggal ditambahin lagi ya. Nah, penilaiannya berarti kan ada apa yang dinilai, kan ada aspek apa, aspek kognitif kah, sikapnya. Biasanya ada 3 tuh. Yang kognitif, kognitif berarti nanti mengacu kalian ke yang tadi tuh indeks capaian itu ya, yang tentang pemahamannya. Begitu juga dengan yang performasi ini sama dengan misalnya dia psikomotorik sebenarnya ya, keterampilan. Kemudian juga ada aspek sikap gitu. Jadi misalnya pagi kan kooperatif, jadi dilihat itu aspek sikap apakah dia bisa bekerja sama dengan baik, apakah komunikasi dengan teman baik, itu semua ada penilaiannya gitu ya. Coba ke bawahin Lukman. Nah, ini bisa dipakai nanti misalnya untuk yang performance yang tadi
mendemonstrasikan dan seterusnya ya. Jadi nanti teman-teman buat itu keterangan penilaian ini untuk mengukur yang mana gitu. Jadi nanti pas presentasi udah lancar tuh ya gitu gitu. Gitu. Oke ya. Baik, lanjut. Ya, ini bagus ya udah ada pedoman penilaiannya, aspek sikapnya coba apa yang diukur. Ya, karena dosen sudah belajar. Nah, nanti tambahin apa yang aspek yang dinilai ya, terutama kan yang mau kooperatif ya ditunjukkan gitu di situ apa yang mau dinilai. Ada nggak dia misalnya bertanggung jawab, ada yang bertanggung jawab terus mungkin apalagi aktif ya antusiasme. Nah, apakah menurut kalian ini 5 ini udah bisa mengukur tentang eh, kemampuan mereka di dalam bekerja sama gitu ya? Oke, lanjut. Oh, udah selesai ya. Oke, baik. Nanti di akhir itu kalian tulis namanya ya di nama kalian di bagian apa namanya itu? Guru praktek ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ustazah, Ya, silakan, Jihan. ini berarti dalam satu Selasa depan Ustazah, berarti ke tanggal 24 itu kalau nggak salah, Anda lihat di kalender. Mm-mm. Tanggal 24 itu kan udah ujian kan? Iya, berarti itu Ustazah Mm. satu kali pertemuan itu kita langsung rame-rame 40 anak lebih gitu Ustazah. Oh, nanti masuk ke Zoom-nya, kita Zoom aja nggak usah. Apa mau tatap muka biar lebih enak kalian ngejelasinnya. Zoom aja ya, Zoom aja nanti ini kalian nunggu di waiting room, nanti masuk bergantian sesuai. Silakan sepakati pak kamu sesuai absen atau sesuai keimanan atau sesuai kesiapan masing-masing ya silakan ya nanti Lukman yang apa mengatur teknisnya gitu ya. Jadi nanti masuk lewat Zoom aja Oh gitu, oke. sendiri-sendiri masuk ke Zoom-nya. Kan ini udah ada breakout room-nya kan. Kalian gak ada waiting room ya di ini ya. Langsung ke main room berarti. Jadi masuk ke main room, masuk gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa 5 menit selesai. Nggak lama-lama kok. Saya kan biar ngatur waktu juga selesai. Ya. Oke oke Ustazah. Kalian jam 10 ada kelas nggak? Takut molor. Nggak ada ya jadi ya. Kitabah, Hah? ada kitabah Ustazah kalau nggak salah. Ada Nggak ada. kita bang. Nggak masuk kelasnya. Enggak, Selasa Gimana? depan. Buat Sa- ujian kan Ustazah. Ada nih. Ya gimana? Kalau buat Selasa depan Ustazah kayaknya ada kitabah, tapi nggak tahu kitabahnya ujian juga atau enggak gitu Ustazah. Oh iya iya iya. Oke. Iya, oke. Apaan? Kita tahu ujiannya kan hari Senin yang bareng itu seangkatan. Oh iya, Ustaz Kamal ya? Oh, iya, astagfirullah, ya lupa Oh, bener. Iya. aman berarti ya. Aman ya untuk Insya Allah yang Ustazah kalau di matkul lain nggak ada ngambil UAS di hari Selasa sih. Oke, baik ya. Nanti tolong dikonfirmasi ya. Atau kalau misalnya ada dosen yang mau ambil Selasa tanggal jam 10, nah bisa kan konfirmasi, mohon maaf Ustadz atau Ustazah, kami ada ujian UAS apa namanya PPBA gitu dan dalam bentuk wawancara gitu ya. Oh ya bukan wawancara, lisan gitu ujiannya lisan. Jadi mungkin butuh waktu lebih panjang gitu ya. Oke, ada lagi eh, pertanyaan terkait ini RPP-nya. Apaan mau tanya Ustazah untuk Mm-mm. jam pelajarannya itu gimana ya Ustazah? Tadi sempat googling kalau kurikulum Merdeka itu kan 40 menit. Nah, kita di FPP-nya cantuminnya untuk 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Ustazah. Kalau lihat contohnya Alisa ini kan tadi 90 menit berarti 2 jam pelajaran ya Ustazah. Mm-mm. Itu bingung di situ Ustazah. Oh ya di durasinya ya. Iya karena apa di sekolah-sekolah itu memang kadang beda-beda ya ininya jamnya ya. Nah, jadi ini kan ini aja untuk latihan ya. Jadi sesuaikan dengan ini aja dengan contoh yang kalian dapat gitu. Ya. Nanti lagi kalau untuk yang praktek micro teaching waktunya cuma 15 menit kalian harus menyampaikan semua itu dalam waktu 15 menit gimana gitu. Ya, tapi kalau yang sekarang pakai dengan sesuai dari contoh aja ya. Untuk jadi kalian bisa leluasa. Yang ini sih nggak saya
minta penjelasannya. Nah, untuk apa lagi namanya itu? Ya, saya kira cukup sih, nggak perlu nyiapin media dan lain sebagainya itu nanti di mata kuliah yang lainnya kan. Jadi yang penting kalian paham ya, nanti bisa itu tadi tuh fokus menjelaskan antara teori ya dari metode yang kalian pilih dengan kegiatan inti yang ada di dalam RPP ini gitu ya. Kemudian nanti pengukuran dari indeks capaian atau indikator ya dengan apa penilaiannya gitu ya, itu yang harus sesuai. Nah, jadi bisa mempertanggungjawabkan itu gitu ya. Jadi kalau kalian udah bisa menjawab itu kan berarti kalian udah tahu ya bagaimana cara eh, mengelola kelas gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya silakan. Syukron Ustazah. Afwan ya. Ustazah, Afwan, Ais mau nanya Ustazah. Ya silakan, Ais. Berarti kalau tadi sesuai penjelasan Ustazah yang RPP itu semuanya itu dijelasin kecuali yang komponennya Ustazah. Jadi semuanya itu dipresentasiin ketika UAS kecuali yang komponen tadi, yang komponen di atas tuh bagian atas. Oke, coba ya, ya jadi untuk yang kayak tentang kompetensi inti dan seterusnya itu tidak usah disebutkan, langsung ke yang tadi itu indikator atau indeks capaian. Coba Lukman. Mm-mm. Atau nanti saya buatkan ini ya deh, saya buatkan apa panduan presentasinya ya. Oke. Coba naikin lagi Lukman ke atas. Ya oke deh sampai sini nih ya di bagian yang ini nih yang B. Jadi eh, apa kompetensi dasar dan indeks penilaian yang kan tahu itu yang KI 3 kompetensi inti 3 kan berarti pemahaman kognitif, kalau yang 4 itu kan berarti psikomotorik ya. Jadi nanti bisa menjelaskan gitu. Misalnya untuk memahami dengan kompetensi dasar ini indeks penilaiannya apa gitu kan ya. Dan ini nanti bentuk penilaiannya seperti apa gitu. Itu yang harus sinkron ya. Begitu Ais ya, bisa dipahami ya. Iya, Nah, tadi Ustazah, tuh saya mau syukron. oh, Afwan. Saya cek, misalnya Ais itu Jigsaw di tata bahasa ya. Iya Ustazah Nahu. Ya, nah itu coba nanti difikirkan bagaimana cara nanti pembagiannya gitu misalnya. Begitu Hafsah juga ya, Hafsah Jigsaw kosakata gitu. Nah, itu nanti bagaimana gitu menerapkannya gitu ya. Kan kalau Jigsaw itu ada kelompok inti ya atau kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, itu berarti bagaimana gitu ya untuk penerapannya. Oke, silakan ada lagi pertanyaannya. Kan Ustazah mau tanya, Iya, Lisa. penilaian berarti penilaian yang Ana gunakan tuh cukup yang kognitif sama afektif aja ya Ustazah. Psikomotoriknya enggak. Atau Ya, gimana, kan Alisa? penilaiannya terbagi dua ya Ustazah. Yang untuk titik Mm-mm. satu tadi penilaian apa namanya, kognitif ya Ustazah. Ya, kalau penilaian dia tiga aspek, aspek kognitif. Nah, berarti dilihat dari di sini nih. Kalau kognitif kan berarti di yang kompetensi dasar 3 gitu, yang indeks penilaian kompetensinya yang 3 satu-satu. Kalau yang psikomotorik yang tadi nomor 4 itu ya. Jadi kalau yang aspek sikap ya tadi berarti sikap apa yang ingin dinilai gitu. Yang tadi udah benar itu yang aspek sikapnya bisa dipakai. Ya, tinggal yang tadi ya, yang kognitif dan psikomotoriknya disesuaikan dengan apa yang ada di indeks penilaian kompetensinya itu atau indikatornya gitu ya. Syukran Mm-mm. Ustazah. Afwan. Ya, silakan yang lainnya.
Nanti sebelum presentasi itu udah harus dikumpulkan ya PPT-nya ya. PPT, apalagi RPP-nya ya. Berarti Senin malam ya terakhir itu udah harus kumpul ya. Gimana teknisnya nanti Lukman tolong buatin lagi, kan yang Lukman share ke saya itu pakai ini ya Google Form ya nulisnya ya. Iya Ustazah. Nanti apa Lukman japri saya ya apa yang harus ada diisi ya kayak misalnya nomor nomor absen kelas gitu kan ya biar nanti kalau disortir gampang. Atau saya deh yang buat saya aja yang buat kan Lukman udah harus fokus sama ujian. Ini nanti Baik saya Ustazah. kirim ya ke teman-teman semua biar langsung gabung kelas A, B, C, D-nya. Oke, baik. Kalau kalian semua hafal ya nomor urut absen ya yang disiakat ya. Ada, tahu kan? Tahu nggak? Biar kalau ngurutin tuh enak gitu ini. Atau nanti saya buat. Oke, baik ya. Ada lagi pertanyaannya? Sudah paham ya untuk UAS teman-teman ya? Afwan Ustazah, mau klarifikasi yang tadi kita bahas, kayaknya salah info. Mungkin belum hari Senin Ustazah. Tadi udah ditanya ke PJ-nya, kayaknya belum ada info lagi kalau kita itu hari Senin tanggal 23 Ustazah. Oh gitu. Ya, ya baik apa-apa. Jadi ya nanti kan kalau Selasa ini hari Selasa itu kalian ada kosongnya jam berapa lagi? Atau kalau nggak cukup sampai jam 10 bisa lanjut kapan lagi gitu ya. Tapi sih mudah-mudahan cukup ya. Nanti 40. Mm-mm. Iya pasti sih akan mundur. Pasti akan molor sih waktunya ya. Pastinya itu. Mm-mm. Iya nanti PJ bisa koordinasi ya ke mungkin ke Prodi atau ke mana ya atau ke PJ apa untuk pelaksanaan ujiannya ya. Bagus kalau misalnya ada yang spare waktunya lebih panjang gitu. Boleh di hari Senin sampai ke antara Senin sampai Kamis karena Jumat tanggal merah itu ya. Atau di pekan tanggal 1 Juli. Kalian mau mundur tanggal 1 Juli. Atau disesuaikan dengan yang tergantung kitabah itu ya Lukman ya. Maksudnya takutnya ntar kitabah malah di tanggal satunya gitu kan. Jadi supaya nggak molor karena kita juga ada deadline untuk input nilai ya. Jadi harus apa? Harus menyesuaikan juga jadwalnya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ustazah mau tanya, nggak nanya sih, eh, Mm-mm. kalau misalkan kemarin kan udah di ini ya, udah di isi ya terkait macam-macam ini ya, kayak udah ngetek gitu loh. Nah kalau misalkan ya mau diubah gitu, mau diubah metodenya atau materinya Mm-mm. itu yang nggak sesuai sama yang udah diisi di Google Form Mm-mm. itu betul saja. Bagaimana kalau misalnya mau mengubah gitu? Ya, misalnya diubah gitu materinya ataupun metodenya gitu. Iya, nanti harus konfirmasi ke PJ kelas ya, karena supaya tidak ada yang double. Waktu itu kan pernah ternyata ada yang double gitu ya, ada yang sama gitu. Nah, itu harus di cross check ya, gitu ya, Baldan. Ya, Kalau mau mengubah harus segera ya, supaya nanti tidak apa, tidak mengganggu teman-teman yang lainnya juga. ya, baik saja. Ya. Nah, nanti karena ini kan kita ujian online ya teman-temannya itu wajib on cam ya dan harus on point kayak harus jelas gitu ya. Nanti kalau nggak mau on cam dan kameranya nggak jelas saya langsung diskualifikasi. Ya, sepakat ya. Oke, ada lagi? Sudah jelas semuanya?
Sudah. Ya baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan Zoom-nya ya. Nanti teman-teman bisa lanjut lagi belajar secara mandiri ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seluruh tugas presentasinya ya. Terima kasih kepada semua teman-teman ya. Nanti kalau kebetulan ada yang perlu direvisi waktu itu kan ya silakan direvisi lagi. Kelihatannya sudah ya udah cukup baik lah semuanya. Nah, bagus nah kelompok 1 dan langsung ada revisinya tuh di foldernya gitu ya. Oke, baik. Oke, terakhir saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengampu kalian di mata kuliah pada semester ini. Ya, mudah-mudahan bisa memaafkan ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah nanti ketemu lagi di mata kuliah yang lainnya. Insya Allah ya, jangan ketemu di mata kuliah ini lagi. Ya, makanya harus kerjain tugas yang maksimal supaya bisa lulus semuanya. Baik, ila liqa naftatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Prof. Zainal juga mohon izin karena beliau ada jadwal menguji pada hari ini jadi tidak bisa hadir ya. Terima kasih ya, ini terutama udah pada apa namanya kalian bener-bener ya dari awal pertemuan sampai akhir masih banyak aja yang off cam. Ya, semoga bermanfaat ilmunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah.